Satu sinergi bangun negeri. Oke kakak, kita mulai saja nih pemaparan dari pemerintah Kabupaten Ngawi. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan video berikut ini. Bagi para pecinta camping, Waduk Sangiran adalah destinasi yang tepat. Ditemani dengan api unggun seolah menyibak hawa dingin menjadi kehangatan alam yang menenangkan. Bersama orang-orang terdekat, kita bisa menikmati suasana malam dalam pelukan hangat Waduk Sangiran. Dan gelak canda seolah menjadi pelengkapnya. Negeri Ngawi Ramah adalah surga. Negeri Ngawi Ramah adalah keindahan. Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.295,98 km persegi. Sekitar 50.175 hektar merupakan lahan pertanian. Kabupaten Ngawi memiliki sejumlah potensi yang terus dioptimalisasi. Di antaranya adalah sektor pertanian, peternakan, perhutanan, dan pariwisata. Pada sektor pertanian, saat ini Kabupaten Ngawi menjadi produsen padi tertinggi di Jawa Timur dan peringkat 5 nasional. Hal ini menjadi pendorong bagi pemerintah Kabupaten Ngawi untuk terus menjaga konsistensi produktivitas tersebut. Kesuburan lahan pertanian saat ini menjadi kepedulian dan perhatian serius pemerintah Kabupaten Ngawi. Program pertanian ramah lingkungan berkelanjutan adalah upaya untuk mendapatkan solusi tersebut. Selain untuk menjaga kesuburan tanah, sistem pertanian ramah lingkungan atau pertanian organik juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk bersubsidi saat ini, sehingga akan tercipta kemandirian bagi petani dengan membuat pupuk sendiri. Keberlangsungan sistem pertanian ramah lingkungan berkelanjutan saat ini tak lepas dari peran petani milenial di Kabupaten Ngawi. Selain memiliki wawasan keberlangsungan pertanian ke depan, petani milenial juga lebih open-minded, membuka diri dengan inovasi baru, salah satunya dengan pengembangan kultur jaringan untuk menduplikasi jenis varietas unggul yang sangat terbatas jumlahnya. Potensi peternakan dan perikanan di Kabupaten Ngawi. Kabupaten Ngawi menjadi salah satu pendukung peternakan di Jawa Timur dengan varietas ternak diantaranya sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, ayam petelur, ayam pedaging, dan ayam buras. Potensi peternakan juga menjadi faktor pendukung dalam pemanfaatan limbah sebagai penghasil pupuk organik. Dukungan terhadap kegiatan ini diantaranya adalah pendampingan dan penyuluhan kepada peternak, termasuk menggalakkan inseminasi buatan pada hewan ternak untuk meningkatkan populasi ternak. Sementara di sektor perikanan, terdapat perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Komoditas unggul dari perikanan budidaya yaitu lele, patin,
Gurame, dan Nila. Sedangkan perikanan tangkap memiliki komoditas udang, kepiting, ikan mas, patin, tawas, dan lele dari Sungai Waduk dan genangan lainnya. Upaya dukungan terhadap kegiatan perikanan Kabupaten Ngawi diantaranya fasilitasi usaha dan pemasaran, bantuan penangkapan ikan dan penyebaran bibit baru, serta sosialisasi gemar ikan atau gerakan memasyarakatkan makan ikan sebagai salah satu upaya pencegahan stunting. Selain lahan pertanian, 40% wilayah Kabupaten Ngawi merupakan lahan hutan. Sinergi pengembangan usaha perhutanan sosial sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan terus dilakukan. Berdasar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Pemkab Ngawi telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada tahun 2021. Saat ini, sejumlah SK pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan atau KULIN KK telah diserahkan kepada kelompok perhutanan sosial di Kabupaten Ngawi. SK ini memberikan payung hukum kepada masyarakat untuk memanfaatkan area hutan sebagai aktivitas ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Ngawi adalah adanya hutan konservasi pohon jati, bonggol jati, dan ranting pohon jati yang bagi masyarakat awam tidak bermanfaat, disulap menjadi barang yang bernilai tinggi oleh perajin di kawasan Mubalan. Berbekal kreativitas, kerajinan usaha kayu jati yang beragam jenis ini bahkan diminati pasar luar negeri. Letak Kabupaten Ngawi yang strategis meninggalkan jejak sejarah peradaban di masa lalu yang saat ini menjadi potensi di sektor pariwisata heritage, yaitu Museum Trinil, Benteng Van den Bosch atau yang lebih dikenal dengan Benteng Pendem, Monumen Suryo, serta kediaman Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyo Diningrat. Dengan adanya situs sejarah yang merupakan aset nasional bahkan dunia tersebut, maka pemerintah pusat turut memberikan perhatian untuk menjaga eksistensi situs tersebut. Di antaranya, dengan merevitalisasi Benteng Van den Bosch oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya atas instruksi langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yang juga baru saja meresmikan Pasar Besar Ngawi sebagai salah satu bagian dari Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi yang setara dengan PSN atau Proyek Strategis Nasional. Dengan berkembangnya sektor pariwisata, tentu saja harus diimbangi dengan fasilitas infrastruktur penunjang aktivitas tersebut. Keberadaan jalan tol memberi andil besar untuk peningkatan kunjungan di Kabupaten Ngawi. Hal tersebut tentunya akan membuka peluang besar bagi pengembangan sektor perhotelan, sehingga peluang investasi di bidang ini akan semakin terbuka luas di Kabupaten Ngawi, yang juga identik dengan jargon Ngawi Ramah Investasi. Terkait besarnya peluang investasi, saat ini di Kabupaten Ngawi tengah dilakukan upaya pembangunan kawasan industri di wilayah Ngawi Barat yang juga sebagai tindak lanjut dari Perpres 80 tahun 2019 sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional yang tahapannya saat ini sedang berjalan. Selain itu juga direncanakan pembangunan sirkuit balap yang digagas oleh Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono, di atas lahan seluas 30 hektar di wilayah Ngawi. Rencana pembangunan sirkuit balap ini nantinya akan menjadi support automotive tourism di Kabupaten Ngawi sebagai City of Race di Indonesia. Ngawi akan selalu bergerak, bersinergi,
menggelorakan aksi untuk kemakmuran rakyat. Ngawi ramah investasi. Ajri udah pernah ke Ngawi belum? Belum Kak. Oh, belum pernah. Tapi ngeliat video tadi kayaknya seru banget nih kalau Iya. kita visit ke Ngawi mungkin ya Kak. Coba kalau dari video tadi tuh Ajri sukanya apanya nih? Aku tadi tertarik sama ada benteng. Benteng ya. Kemudian ada batik fashion week juga tadi. Wah gitu ya. Ngalang-ngalin Citayam Fashion Week Betul, ya. banyak sapi juga Kak ternyata. Iya, banyak di sapi situ. juga. Wah, Kalau aku iya. tertariknya tadi ada sirkuit juga ternyata sedang digagas pembangunan sirkuit gitu ya. Kayaknya seru banget gitu ya. Betul Kakak. Baik, rekan-rekan, saat ini sudah bergabung dengan kita ya narasumber dari pemerintah Kabupaten Ngawi. Ada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi, Bapak Dr. Andes Idam Karina SH MSI. Selamat siang Bapak Idam. Izin Bapak, suaranya belum terdengar. Selamat siang, suara kami bisa didengar Pak? Siap Bapak, sudah terdengar. Bagaimana Bapak kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bapak, semoga sehat selalu ya, Bapak. Baik, kami silakan. Iya Bapak, kami silakan Bapak untuk memaparkan informasi kepada teman-teman alumni PKN STAN nih. Dalam waktu 10 menit kami silakan Bapak. Siap, terima kasih Mbak Haji. Iya Bapak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Iki dan Mbak Haji, sebelumnya kami sampaikan bahwa kami didampingi oleh OPD yang akan ditempati alumni STAN dari Jakarta. Jadi di sebelah kiri saya ini Pak Tripujo, Kepala Badan Keuangan. Sebelah kanan saya ini Pak Yuli dari Inspektorat, dan di sebelah paling ujung Ibu Irin dari Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ngawi. Ini sengaja kami undang ke sini untuk ikut paparan di sini dalam rangka bahwa kami ini serius, Mbak Istri dan Mas Iki, bahwa kami serius, kami membutuhkan betul alumni-alumni STAN untuk Kabupaten Ngawi, yang mana kabupaten kami ini sudah WTP 9 kali berturut-turut. Kami ingin bertahan sampai kapanpun kita tetap harus WTP, dan ini kami butuhkan tenaga-tenaga dari STAN. Itu tadi sudah kami tampilkan video terkait dengan kondisi geografis Kabupaten Ngawi, yang bisa dilihat bahwa sebetulnya Kabupaten Ngawi ini adalah kabupaten yang paling ujung barat dari Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Jadi kami ini disebut dengan Mataraman. Jadi kami ini orang-orang Jawa Timur yang ada hubungannya dengan Jawa Tengah. Jadi kami ini ada bahasanya, ada satu alus-alus sedikit. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama dari STAN, Mas Iki dan Mbak Haji dan semuanya saja yang hadir di sini, kami sampaikan bahwa kami dari PKP SDM Kabupaten Ngawi akan menyampaikan tentang apa-apa yang ada di Kabupaten Ngawi dan apa-apa yang kami butuhkan untuk Kabupaten Ngawi dan diusahakan dari Jakarta. Next. Duh. Mohon maaf agak lemot nih. Nah ini tadi kalau kondisi geografis sudah bisa dilihat, selain dari video kami sampaikan bahwa Ngawi ini terdiri dari 19 kecamatan dan 213 desa dan 4 kelurahan. Luasannya sudah disampaikan tadi bahwa di perbatasan kami sudah berada dengan Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora itu Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Sebelah selatan Kabupaten Madiun
dan Kabupaten Magetan, yang juga Provinsi Jawa Timur. Sebelah barat Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen, itu Provinsi Jawa Tengah. Sebelah timur Kabupaten Madiun, itu kondisi Ngawi. Dan perlu kami sampaikan bahwa Ngawi ini dengan adanya pembangunan tol ini, bahwa Ngawi itu secara koneksivitas tidak daerah yang terpencil, tidak. Dengan adanya tol ini, kami punya pintu tol yang di pusat kota, dari kota sekitar 3 kilo 4 kilo, dan direncanakan ada tambahan lagi pintu tol di Widodaren. Dengan adanya pintu tol ini, kami ke Surabaya, ke Bandara Juanda, itu yang jaraknya kurang lebih 180 km, itu bisa ditempuh dengan 1 jam 45 menit. Yang dulunya mungkin ini bisa 4 jam sampai 5 jam. Terus ke Surabaya, ke pelabuhan Tanjung Perak, itu 2 jam pas lewat tol. Ke Semarang, Bandara Ayani 180 km, itu 2 jam juga. Terus ke Semarang, pelabuhan Tanjung Mas 180 kilo, 2 jam lewat tol. Ke Solo, Bandara Adi Sumarmo 50 menit lewat tol. Ke Jogja, Bandara Jogja itu sekitar 3 jam 45 menit karena belum tersambung tol antara Solo sampai Jogja. Kami mempunyai 4 stasiun kereta api, yaitu stasiun Ngawi, stasiun Kedunggalar, stasiun Walikukun, dan stasiun Beneng, yang tidak ditulis di sini. Tapi itu ada 4 stasiun di Kabupaten Ngawi. Ini kondisi posisi Ngawi yang perlu kami sampaikan. Next. Nah, secara pemerintahan, Kabupaten Ngawi ini terdiri dari 46 perangkat daerah yang terdiri dari 18 dinas, 5 badan, 19 kecamatan, dan inspektorat, sekretaris daerah, sekretariat DPRD, serta Satpol PP. Terus, sedangkan kondisi yang ada di Kabupaten Ngawi terkait dengan ASN, jumlah kami total 8.809 yang terdiri dari PNS 8.030, CPNS 232, P3K 547. Nah, Mas Iki dan Mbak Haji, kami merencanakan penempatan lulusan PKN STAN ini di 4 OPD. Yang pertama inspektorat, yang kedua badan keuangan, yang ketiga badan perencanaan pembangunan daerah, dan yang keempat adalah badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Dan ada rinciannya, next. Rincian rencana jabatan dan unit penempatannya. Yang pertama, jabatannya pengelola akuntansi, jenjang pendidikan D3 akuntansi, 1 orang. Ini akan ditempatkan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah pada badan keuangan. Yang kedua, penata laporan keuangan, jenjang pendidikan D3 akuntansi, 1 orang yang akan ditempatkan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah pada badan keuangan. Yang ketiga, verifikator keuangan, juga D3 akuntansi, jumlah yang kita butuhkan 2 orang, akan ditempatkan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah pada badan keuangan. Yang keempat, pengelola data dan dokumen perpajakan, jenjang pendidikannya D3 pajak, yang akan ditempatkan di bidang pengelolaan pendapatan daerah pada badan keuangan. Yang kelima, pengelola data dan informasi perpajakan D3 pajak, 1 orang, bidang pengelolaan pendapatan daerah pada badan keuangan. Yang keenam, verifikator pajak atau D3 pajak jenjang pendidikannya, 1 orang, bidang pengelolaan pendapatan daerah pada badan keuangan. Yang ketujuh, pengelola anggaran, yang
dibutuhkan jenjang pendidikan D3 kebendaraan negara 2 orang akan ditempatkan di unit bidang perencanaan anggaran daerah pada Badan Keuangan. Yang ke-8, pengelola keuangan, jenjang pendidikannya D3 kebendaraan negara, jumlahnya 2 orang, bidang perbendaraan daerah pada Badan Keuangan. Yang ke-9, pengelola data dan dokumen perpajakan yang dibutuhkan pendidikannya D3 pajak bumi dan bangunan atau penilai, yang dibutuhkan 2 orang, bidang pengelolaan pendapatan daerah pada Badan Keuangan. 10, pengelola penagihan dan pengawasan, D3 pajak bumi dan bangunan penilai, yang dibutuhkan 2 orang di bidang pengelolaan pendapatan daerah pada Badan Keuangan. 11, pengelola data dan informasi perpajakan, juga D3 pajak bumi dan bangunan atau penilai, 1 orang akan ditempatkan bidang pengelolaan pendapatan daerah pada bidang keuangan. 12, pengelola data rekonsiliasi yang dibutuhkan jenjang pendidikan D3 manajemen aset, 1 orang bidang pengelolaan barang milik daerah pada Badan Keuangan. 13, pengelola pemanfaatan barang milik daerah D3 manajemen aset, 1 orang bidang pengelolaan barang milik daerah pada Badan Keuangan. 14, pengelola data kebijakan klasifikasi barang D3 manajemen aset, 1 orang di bidang pengelolaan barang milik daerah pada Badan Keuangan. 15, pengelola data kebijakan penilaian, jenjang pendidikannya D3 manajemen aset, jumlah 1 orang di bidang pengelolaan barang milik daerah pada Badan Keuangan. 16, pengelola pelaksana program dan anggaran, D3 kebendaraan negara, 1 orang subbagian keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 17, pengelola pemanfaatan barang milik daerah, jenjang pendidikan D3 manajemen aset, akan ditempatkan di 1 orang subbagian umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 18, pengelola keuangan, jenjang pendidikan D3 akuntansi, 1 orang pada subbagian umum Badan Keuangan pada inspektorat. 19, auditor terakhir D3 akuntansi, 1 orang akan ditempatkan di inspektur pembantu khusus pada inspektorat. 20, auditor terakhir D3 akuntansi, 1 orang di inspektur pembantu wilayah 1 pada inspektorat. 21, auditor terakhir D3 manajemen aset, 1 orang di inspektur pembantu wilayah 2 pada inspektorat. 22, pengelola pemanfaatan barang milik daerah D3 manajemen aset, 1 orang pada subbagian umum pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Itulah beberapa orang yang kami butuhkan di Kabupaten Ngawi. Kalau di total jumlahnya sekitar 27 orang. Next. Perlu kami sampaikan kepada semuanya saja yang hadir, di Kabupaten Ngawi sudah ada tambahan penghasilan pegawai TPP yang terdiri dari TPP ini terdiri dari 3 unsur, dari basic, kondisi kerja, dan beban kerja. Perlu kami sampaikan juga basic TPP kelas jabatan itu dari kelas jabatan 1 sampai dengan kelas jabatan 15, dan perlu kami sampaikan kelas jabatan 1 itu menerima basicnya itu 829.900, yang tertinggi 15 itu 15.782.500. Kalau dari kondisi kerja semuanya yang hadir, baik yang dari Jakarta, kami sampaikan bahwa semua yang akan ditempati ini adalah tempat-tempat yang kondisi kerja, ada tambahan kondisi kerja, yaitu 20% dari basic TPP akan diberikan sebagai tambahan, selain dari basic TPP. Kalau beban kerja nanti akan dilihat dari masing-masing apa yang dikerjakan. Next. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan, dan kami berharap betul bahwa 27 orang yang kami butuhkan ini bisa dipenuhi. Terima kasih Mbak Siti dan Mbak Esi.
Baik, terima kasih Pak Idam, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas pemaparannya Bapak. Sekarang izinkan kami untuk masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak. Ya silakan teman-teman, kami silakan untuk yang ingin bertanya, boleh di raise hand dulu teman-teman. Iya. Belum ada yang Oke. tanya nih sepertinya nih Ajri. Mungkin dari Ajri ada yang mau Oke. ditanyakan Kalau dulu nih aku ke Pak mungkin- Idam dan Bapak-Bapak Ibu nih. Boleh Bapak, izin bertanya Bapak ya. Untuk bagaimana sih berapa lama waktu yang dibutuhkan lulusan dari PKN STAN untuk melanjutkan pendidikan kembali ke universitas Bapak? Apakah diperbolehkan atau mungkin ada beasiswanya gitu Bapak? Bagaimana Bapak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Kesempatan melanjutkan pendidikannya nih Bapak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kami semuanya kami beri kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, disempatkan dengan izin belajar maupun tugas belajar, dan itu sudah terbiasa di kami dan banyak sekali pegawai kami yang belajar baik dari lulusan D3 mengambil S1 dan S1 mengambil S2, banyak itu baik biaya mandiri maupun beasiswa yang akan disediakan oleh dari KPSDM Kabupaten Ngawi. Itu Mbak. Baik Bapak, terima kasih. Lagi ada S3 yang dari kami Mbak. Lagi tugas belajar S3. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya Bapak, kita sudah kedatangan pertanyaan langsung nih Bapak. Iya. Dari penanya Kakak Fasa Adam Alvendo. Kepada Silakan. Kak Fasa Adam Alvendo, kami silakan untuk on cam. Halo Fasya. Oke. Belum terdengar Fasya. Baik, izin bertanya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Pak, apa saja fasilitas yang diperoleh di pemerintah Kabupaten Ngawi, dan apakah tersedia mentor yang menjadi pembimbing kami ketika baru awal diterima di pemerintah Kabupaten Ngawi? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fasya atas pertanyaannya. Tadi sudah kami sampaikan bahwa di kami sudah ada TPP ya. Perlu dilihat juga TPP kami, basic TPP kami ini kalau dibandingkan dengan kabupaten tetangga masih kami paling tertinggi kayaknya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan mentor. Mentor itu ya otomatis atasan langsung masing-masing dari panjenengan nanti kalau di Ngawi yaitu sebagai mentor dari apa yang akan Anda kerjakan di Kabupaten Ngawi, begitu Mas. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Pak Idam atas jawabannya dan Kak Fasya atas pertanyaannya ya. Baik, kami undang kembali rekan-rekan jika masih ada yang ingin bertanya. Oke, sepertinya tidak ada nih Kakak. Iya, baik deh. Baik, mohon izin Bapak kami ucapkan terima kasih. Sesi tanya jawab kami tutup dan kami persilakan Bapak untuk memberikan sepatah dua patah kata atau closing statement kepada teman-teman lulusan PKN STAN. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak. Akan saya sampaikan pantun ini Mbak. Anak-anak jangan berkelahi, mari belajar untuk berbakti. Walau banyak kota kau singgahi, tapi tetaplah kami tunggu di Kabupaten Ngawi. Begitu Mbak, terima kasih. Baik teman-teman, ditunggu Bapak Idam di Kabupaten Ngawi nih teman-teman. Iya, ditutup dengan pantun oleh Pak Idam. Tapi ada yang kurang sedikit tadi ya Fajri. Iya. Kurang cakep. Nah, Betul. cakepnya kurang nih Pak. Luar biasa, tapi sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Idam dan juga Bapak Ibu dari Kabupaten Ngawi. Kami ucapkan terima kasih atas paparan tadi untuk menjawab pertanyaan, kemudian tentunya atas kesediaannya untuk mengikuti acara KLP Fest ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak. Salam sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih. Baik Bapak. Oke Kak, tadi Baik. udah ada dari
Kementerian SDM. Yang kedua tadi ada Kabupaten Ngawi. Iya, lanjut yang selanjutnya Kakak berarti tahu nggak ada apa ini? dari mana ya? Kayaknya dari instansi pusat lagi deh, balik lagi. Iya, teman-teman pasti udah familiar banget nih sama namanya kakak. Karena selanjutnya akan ada pemaparan informasi dari Badan Narkotika Nasional. Oke. Tentunya setelah break setelah ini. Oke.